Hai guys, jumpa lagi dengan alur cerita. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dora and the Lost City of Gold. Siapa sih satu ini? Memiliki karakter utama bernama Dora yang dikenal sebagai penjelajah dan tidak takut apapun. Nah, film ini dibuat berdasarkan kartun Dora the Explorer sehingga kita bisa melihat kisah petualangan Dora versi manusia. Udah penasaran kan? So, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Dora yang sedang bermain dengan sepupunya Diego dan monyet kesayangannya yaitu Boots. Keluarga Dora tinggal di tengah hutan dan jauh dari perkotaan. Kedua orang tuanya dikenal sebagai seorang penjelajah, oleh sebab itu mereka merasa lebih nyaman untuk tinggal di dalam hutan. Saat itu, orang tua Dora bercerita tentang sebuah legenda para pata yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan emas kaum Inka. Konon katanya, harta yang ada di sana melebihi semua harta yang ada di dunia ini. Namun ibunya mengingatkan, sebagai seorang penjelajah mereka tidak mengincar harta, melainkan mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di baliknya. Keesokan harinya orang tua Diego pun datang menjemput Diego untuk membawanya kembali ke kota. 10 tahun kemudian Dora tumbuh menjadi seorang gadis petualang mengikuti jejak kedua orang tuanya. Hari itu seperti biasanya, ia dan Boots pergi mengelilingi hutan untuk berpetualang. Kemudian mereka pun sampai di sebuah gua misterius yang sangat gelap. Setelah menyusuri gua itu, mereka pun menemukan sebuah patung emas. Melihat patung itu membuat Dora teringat akan legenda para pata. Ia pun mencoba melompati jurang agar bisa mendapatkan patung tersebut. Namun sayangnya ia gagal. Alhasil, ia pun meminta Boots untuk memanggil ibu dan ayahnya. Setelah berhasil keluar dari sana, orang tua Dora menemukan sebuah peta menuju para pata pada patung emas itu. Ternyata orang tua Dora sudah lama mengetahui hal itu dan mereka juga sudah membuat peta untuk pergi ke sana. Namun mereka sengaja menyembunyikan fakta itu karena mereka tak ingin Dora mengetahuinya. Bahkan dalam waktu dekat mereka akan pergi menjelajahi para pata. Oleh sebab itu, kedua orang tuanya pun sepakat untuk mengirim Dora ke kota agar ia bisa bersekolah dan bergaul seperti anak-anak seusianya. Mendengar hal itu, Dora sebenarnya sangat kecewa dan sedih karena ia juga ingin ikut dengan ayah dan ibunya. Namun sayangnya ia juga tak bisa menolak permintaan kedua orang tuanya. Singkat cerita, Dora pun sampai di kota dan dijemput oleh Diego serta keluarganya. Dora terlihat sangat bersemangat karena bisa bertemu kembali dengan Diego setelah sekian lama. Keesokan harinya, Dora memulai kehidupan barunya sebagai seorang siswi di sekolah. Ia dan Diego pun berangkat ke sekolah dengan menggunakan bis sekolah. Tak sampai di situ, Dora juga ditahan oleh satpam sekolah karena ketahuan membawa benda-benda berbahaya ke sekolah. Hal itu ia lakukan karena ia terbiasa hidup di hutan yang penuh dengan bahaya. Di sekolah itu, Dora berkenalan dengan seorang siswi paling pintar di kelasnya bernama Semi dan seorang siswa culun bernama Randy. Tak disangka di hari pertamanya Dora mendapatkan perhatian lebih dari guru dan teman-temannya. Hal itu karena ia bisa menjawab pertanyaan guru dengan lancar meskipun semua itu hanya ia pelajari dari buku-buku ayahnya. Meskipun dipandang sebagai anak yang norak dan kampungan, namun Dora tetap tidak peduli dan selalu bangga menjadi dirinya sendiri. Bahkan Diego yang dulu menjadi sahabat dekatnya juga perlahan-lahan mulai menjauh dari Dora. Karena ia juga tak ingin dipandang norak oleh anak-anak yang lain. Setiap ada waktu senggang, Dora selalu menyempatkan waktu untuk menelpon ibu dan ayahnya menggunakan handphone satelit. Nah, dari telepon itulah Dora mulai perlahan-lahan membuat peta para patanya sendiri.
Pada suatu hari, sekolah mengadakan sebuah pesta yang mengharuskan para muridnya untuk berdandan seperti bintang favorit mereka. Bintang yang dimaksud adalah artis atau tokoh terkenal. Namun Dora malah menggunakan kostum bintang yang membuatnya terlihat konyol. Hal itu pun membuat anak-anak yang lain mengejeknya dan menertawakannya. Hal itu bahkan berimbas pada Diego yang juga malu pada tingkah Dora. Dora mencoba meminta maaf kepada Diego meskipun ia sebenarnya tak tahu salahnya apa. Namun Diego sudah terlanjur marah dan malu karena keberadaan Dora. Perkataan Diego itu pun membuat Dora sedih. Keesokan harinya, Dora dan teman-teman sekelasnya melakukan kunjungan di sebuah museum. Dora kemudian dikelompokkan dengan Diego, Sammy, dan Randy. Dora dan anggota kelompoknya diajak masuk ke sebuah ruangan penyimpanan yang dipenuhi oleh penemuan-penemuan langka. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan agar Dora bisa membantu mereka untuk menemukan orang tuanya agar mereka juga bisa sampai di Parapata. Dora dan teman-temannya dikirim ke Peru, tempat tinggal Dora sebelumnya. Sesampainya di Peru, Dora dan yang lainnya pun dibebaskan oleh seorang pria bernama Alejandro yang mengaku sebagai teman ibu dan ayah Dora. Alhasil, mereka semua pun kabur dari penculik-penculik tersebut. Para penculik itu pun memanggil anak buah mereka yaitu Sweeper untuk mengejar mereka dan mencuri peta Parapata yang ada di tangan Dora. Dengan keahlian mencurinya, Sweeper pun berhasil mencuri peta dari tas Dora. Namun karena situasinya tidak memungkinkan, Dora dan yang lainnya pun terpaksa merelakan peta itu dan kabur dari sana. Setelah kabur cukup jauh, barulah mereka mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk mencari kedua orang tua Dora. Tak lama kemudian, setelah sampai di tepi hutan, Dora dan yang lain melihat petunjuk di pohon yang dibuat oleh kedua orang tua Dora. Hal itu pun menjadi titik terang bagi mereka, sehingga Dora menjadi semakin bersemangat untuk menemukan kedua orang tuanya. Setelah menyusuri hutan cukup lama, mereka pun sampai di sebuah tenda terbengkalai. Rupanya tenda itu adalah tenda orang tua Dora. Namun mereka tak bisa menemukan orang tua Dora, melainkan menemukan Boots, monyet kesayangan Dora. Sayangnya tak lama kemudian beberapa anak panah tiba-tiba menyerang mereka. Alhasil, Dora dan yang lainnya pun segera bersembunyi di dalam sebuah batang pohon besar. Namun sialnya, batang pohon besar itu justru menggelinding dan jatuh ke dasar jurang. Setelah tiba di dasar jurang, Dora dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah pasir hisap yang perlahan-lahan menghisap tubuh mereka sampai terkubur. Dora mencoba membantu teman-temannya untuk rileks, karena itu adalah kunci agar mereka bisa bebas dari pasir hisap tersebut. Namun sayangnya Alejandro terlalu panik sehingga seluruh tubuhnya pun terkubur ke dalam pasir. Beruntungnya Randy melihat kedua kaki Alejandro dari saluran pasir hisap dan bekerja sama dengan yang lain untuk menariknya. Beruntungnya hal itu berhasil mereka lakukan dan mereka pun berhasil menyelamatkan Alejandro. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu membawa mereka ke gubuknya dan menyuguhkan minuman untuk mereka. Saat nenek itu mengetahui mereka akan pergi ke Parapata, nenek itu pun langsung melarang mereka untuk pergi. Karena ia tahu bahwa siapapun yang pergi ke Parapata akan dikutuk. Bahkan, ia juga menawarkan kepada mereka bahwa ia bersedia untuk mengantarkan mereka pulang. Namun Dora, Diego, dan Alejandro menolak tawaran tersebut, sementara Sammy dan Randy setuju untuk dihantarkan pulang oleh nenek. Alhasil, mereka berlima pun akhirnya berpisah di sana dengan jalan yang berbeda. Sammy dan Randy yang mengikuti si nenek sangat terkejut setelah mengetahui bahwa nenek itu telah menipu Dora dan yang lainnya. Jadi mereka pun kembali menyusul Dora.
Di waktu yang sama, Dora, Diego, dan Alejandro sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman aneh beracun. Mereka harus melewati semua tanaman itu tanpa menyentuhnya. Namun sayangnya saat mereka hampir saja berhasil melewati tanaman itu, Alejandro tidak sengaja menyentuh tanaman itu sehingga mereka pun menghirup serbuk tanaman. Nah, serbuk tanaman itu membuat mereka berhalusinasi dan melihat lingkungan seperti di dalam kartun. Setelah itu, mereka pun bekerja sama untuk melewati jurang bersama-sama. Dan saat itulah mereka kembali bertemu dengan Sammy dan Randy yang menolong mereka. Karena hari sudah terlanjur malam, jadi mereka berlima memutuskan untuk membuat api unggun sembari menunggu pagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tanah yang mereka injak tiba-tiba roboh yang membuat mereka semua terjebak di dalam sebuah gua. Gua itu mengingatkan Randy pada game puzzle online yang biasa ia mainkan. Dengan kesoktahuannya itu, ia menarik asal sebuah tuas yang membuat air tiba-tiba masuk dan menenggelamkan mereka. Untuk memperbaiki kesalahannya, Randy pun berkorban memperbaiki saluran air di sana agar mereka bisa selamat. Setelah saluran air itu terbuka, mereka semua pun tersedot ke dalam dan terjatuh di sebuah sungai. Tak disangka, di sanalah Dora berhasil menemukan kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Dora sangat terkejut melihat putri mereka berada di sana. Kemudian Dora pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa mereka ditemani oleh Alejandro, teman kedua orang tuanya. Namun tak disangka ternyata Alejandro bukanlah teman kedua orang tuanya, melainkan orang jahat yang merupakan pemimpin para penculik sebelumnya. Dengan semua pasukannya, Alejandro pun memaksa kedua orang tua Dora untuk menunjukkan jalan ke Parapata. Di perjalanan itulah Boots tiba-tiba muncul dan membantu melepaskan ikatan di tangan mereka. Setelah berhasil melepaskan ikatan di tangan Dora, Diego, Sammy, dan Randy, mereka pun melawan anak buah Alejandro dan terpaksa kabur meninggalkan kedua orang tua Dora. Namun Alejandro tak peduli karena ia yakin bahwa Dora akan kembali untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Setelah kabur, Dora dan yang lainnya mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan orang tua Dora. Saat malam tiba, mereka pun sampai di sebuah tempat dengan sebuah rasi bintang. Mereka semua pun berpikir dan bekerja sama untuk memecahkan misi tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan misi pertama, mereka lagi-lagi dihadapkan dengan teka-teki selanjutnya. Mereka pun memanfaatkan sebuah pantulan cahaya untuk membuka gerbang. Beruntungnya mereka berhasil, namun ribuan laba-laba tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Oleh sebab itulah mereka pun segera kabur dari sana sebelum gerbangnya tertutup kembali. Tak sampai di situ, mereka lagi-lagi dihadapkan dengan teka-teki yang lebih berbahaya. Kali ini, mereka harus melewati beberapa tombak yang ada di bawah mereka. Untuk menyelamatkan diri, mereka pun melompat bersama-sama agar mereka bisa selamat. Di saat itulah mereka pun menyadari bahwa mereka telah sampai di Parapata. Tak diduga selama ini mereka ternyata telah diikuti dari belakang oleh Alejandro. Jadi saat melihat harta karun di sana, ia pun segera berlari kegirangan untuk mengambilnya. Karena keserakahannya itu, ia pun dihukum dengan dijatuhkan ke dalam lubang lahar api. Nah, di saat itulah kaum Inka datang ke tempat itu. Dan ternyata nenek tua yang sebelumnya adalah pemimpin kaum Inka. Saat itu Dora pun berusaha menjelaskan kepada kaum Inka bahwa ia bukanlah seorang penggila harta seperti Alejandro, melainkan seorang penjelajah sejati. Hal itu pun dibuktikan dengan berhasilnya Dora memecahkan teka-teki terakhir di sana.
Namun Sweeper tiba-tiba datang dan mencuri sebuah patung emas yang ada di sana dan menyebabkan gempa dahsyat di tempat itu. Mereka semua pun segera berlari menyelamatkan diri sembari mengejar Sweeper. Setelah berhasil menangkap Sweeper, Dora pun mengembalikan patung emas itu kembali ke kaum Inka. Setelah penjelajahan panjang itu, orang tua Dora merasa sangat bangga pada putri mereka dan menawarkan agar Dora ikut pada penelusuran selanjutnya. Namun Dora ternyata malah menolak dan memilih untuk kembali ke kota agar bisa bersekolah dan bermain bersama teman-temannya. Dan film pun selesai. Makasih banyak ya guys sudah nonton